pertama kita harus mengenali apa itu lembaga finansial non-bank. Nah, lembaga finansial non-bank adalah institusi yang memberikan layanan keuangan tetapi tidak menyimpan uang seperti bank. Atau secara sederhananya, lembaga finansial non-bank adalah untuk mengelola uang orang atau perusahaan untuk menyimpan investasi mereka atau modal usaha mereka. Jadi lembaga finansial non-bank ini berfokus kepada peminjaman kredit kepada nasabah. Setelah kita mengetahui lembaga finansial non-bank, kita juga harus mengetahui apa saja jenis-jenis dari lembaga finansial non-bank. Nah, jenis yang pertama perusahaan asuransi. Nah, lembaga ini menyediakan perlindungan terhadap risiko tertentu seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan atau asuransi kesehatan, di mana nasabah ini harus membayarkan premi atau jumlah yang dibayarkan terhadap untuk mendapatkan perlindungan ini. Nah, ada 3 kategori dari perusahaan asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini menyediakan santunan kepada ahli waris untuk jika tertanggung mengalami meninggal dunia atau hidup di waktu tertentu. Nah, contohnya seperti prudensial dan manual. Yang kedua, asuransi umum. Nah, asuransi umum ini melindungi aset seperti rumah, kendaraan, atau kesehatan yang mengalami kehilangan atau kerusakan seperti PT Asuransi Astra. Yang ketiga itu reasuransi. Nah, reasuransi ini menyediakan layanan terhadap perusahaan besar yang mengalami klaim yang besar seperti PT Reasuransi Indonesia Utama. Nah, jenis yang kedua yaitu perusahaan pembiayaan atau multi finance. Nah, maksudnya lembaga ini menyediakan pinjaman jasa atau pinjaman jasa kepada nasabah untuk pembelian barang atau jasa. Nah, bentuk dari pembiayaan ini meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha atau leasing, anja angsuran, dan kartu kredit. Nah, contoh dari perusahaan pembiayaan ini yaitu Adira Finance, FIF Group, dan BTL Finance. Jenis yang ketiga yaitu dana pensiun. Nah, maksudnya lembaga ini mengelola uang anggotanya untuk memberikan pensiun setelah mereka pensiun dari pekerjaannya. Nah, dana ini bisa berasal dari anggota sendiri atau dari perusahaan. Dana ini terbagi atas 2. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Nah, maksudnya di sini perusahaan memberikan dana pensiun kepada karyawannya setelah karyawannya pensiun dari pekerjaannya. Nah, jenis yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Maksudnya di sini mereka memberikan layanan untuk menyimpan uang selama anggota mereka bekerja. Nah, ini juga terbuka untuk umum. Perusahaan modal ventura yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan perintis atau UMKM yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi namun tidak memiliki jaminan konvensional. Keuntungan dari modal ventura sendiri yang pertama yaitu berani mengambil risiko yang tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu modal ventura juga dapat membantu dan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan seperti bantuan pendanaan, bantuan manajemen, dan juga dapat memberikan konsultasi kepada perusahaan. Selanjutnya, modal ventura juga dapat meningkatkan kredibilitas, likuiditas, dan juga pemasaran dari perusahaan tersebut. Untuk contoh dari perusahaan modal ventura sendiri, yaitu seperti Mandiri, Kapital Indonesia, dan MCI Venture, yang mana perusahaan ini memberikan dukungan tidak hanya dari dukungan finansial, namun juga dukungan strategi, dukungan bisnis, dan juga relasi pasar. Mekanisme ini sangat diperlukan dalam perkembangan ekonomi modern di era sekarang. Kendaraan dan juga barang berharga. Untuk keuntungan dari pegadaian sendiri itu dalam proses pencairan pendanaan, karena pencairan pendanaan pegadaian ini lebih mudah prosesnya dibandingkan dengan perbankan. Pegadaian ini juga melibatkan proses perbankan dalam proses pencairannya. Untuk
contoh dari Pegadaian sendiri yaitu ada PT Pegadaian Persero, di mana PT ini mengembangkan layanan berbasis syariah, di mana syariah ini yaitu menerapkan prinsip Islam di dalamnya, dan juga mengembangkan emas digital dan juga memberikan pinjaman berbasis usaha mikro. Pegadaian ini menjadi salah satu alternatif yang inklusif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan, yaitu koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam ini sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan skop koperasi dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi simpan pinjam sendiri menghimpun dana atau simpanan dari anggotanya dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di pedesaan, yaitu dalam sektor informal. Sebagai contoh, untuk koperasi simpan pinjam ini seperti koperasi dan Wafa dan juga Kopdit, yaitu koperasi kredit. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan mikro, di mana lembaga keuangan mikro ini melayani masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, khususnya di kawasan pedesaan. Lembaga keuangan mikro ini juga menawari produk seperti asuransi mikro, pinjaman mikro, dan juga simpanan sukarela. Lembaga keuangan mikro ini biasanya dijalankan oleh yayasan atau lembaga swadaya masyarakat atau juga dijalankan oleh koperasi. Lembaga keuangan mikro ini bertujuan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, namun juga untuk memberdayakan ekonomi masyarakat tingkat rendah atau masyarakat kecil. Lembaga keuangan mikro ini juga terbukti menjadi salah satu alat alternatif untuk mengatasi kemiskinan dan juga untuk membuka lapangan kerja baru dalam segi intensif. Ya, kita akan membahas tentang perusahaan pinjaman, di mana perusahaan ini bergerak di bidang jaminan yang diberikan kepada UMKM yang telah meminjam kepada lembaga keuangan seperti Jemkrindo, Jaminan Kredit Indonesia. Perusahaan ini juga melakukan beberapa evaluasi terhadap lancar atau tidak lancarnya proses pinjaman yang dilakukan oleh UMKM. Berikutnya kita akan membahas tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur, di mana perusahaan ini terfokus kepada pembiayaan atau pendanaan terhadap proyek-proyek besar yang bernilai besar, sehingga proyek ini dapat meminta dana kepada perusahaan infrastruktur ini. Contohnya seperti pembangunan jalan tol, pembuatan rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum yang inovatif dan berkelanjutan. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu fintech peer-to-peer atau lending. Lending atau P2P ini membahas tentang platform digital yang disediakan untuk bertemunya pihak pemberi dana dengan peminjam dana tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Contohnya seperti pinjaman yang cepat, mudah, dan cocok untuk UMKM atau mikro dalam membutuhkan dana untuk melakukan usaha. Yang terakhir yaitu perusahaan pembiayaan, di mana perusahaan ini memberikan jasa-jasa pembiayaan barang konsumtif maupun produktif, di mana pihak leasing ini memberikan pinjaman atau pegadaian terhadap peminjam seperti aset-aset atau prosedur beberapa hal yang harus ditentukan. Contohnya seperti leasing motor atau kendaraan mobil, bahkan emas atau hal-hal yang lainnya yang harus memenuhi prosedur dan syarat tertentu oleh pihak leasing.